Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika di Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Ari Waroka, untuk bisa hadir dan berbagi ilmu dalam agenda kuliah umum hari ini. Sebagai praktisi dan akademisi di bidang Finance and Global Business dari Busan International College, Tongmyong University, Korea Selatan, saya sangat antusias untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian mengenai dinamika bisnis global yang sedang berkembang pesat saat ini. Semoga sesi kita hari ini tidak hanya menjadi transfer ilmu satu arah, tetapi juga menjadi pemantik diskusi yang produktif bagi kemajuan kita bersama. Mari kita mulai pembahasannya. Ketika kita bicara tentang investasi, seringkali fokus kita terjebak pada satu hal sempit, yaitu bagaimana cara mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Namun, jika kita melihat dari kacamata profesional dan akademisi, investasi jauh lebih dalam dari sekadar angka profit di atas kertas. Seorang investor yang visioner tidak hanya melihat aset, mereka selalu melihat aturan main. Aturan main inilah yang menjadi penentu apakah sebuah investasi akan tumbuh atau justru mati. Dan harus kita pahami bersama bahwa aturan main tersebut tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk secara aktif oleh tiga pilar utama, politik, institusi, dan kebijakan ekonomi. Ketiganya saling berkelindan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Politik memberikan arah, institusi menyediakan kerangka hukumnya, dan kebijakan ekonomi menjadi instrumen eksekusinya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi seorang profesional, entrepreneur, atau investor yang cerdas, Anda tidak boleh hanya memiliki literasi keuangan yang baik, Anda wajib memiliki ketajaman untuk membaca hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Anda harus mampu menganalisis bagaimana sebuah keputusan politik di suatu negara akan berdampak pada stabilitas institusi, yang pada akhirnya akan mengubah peta risiko investasi. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan untuk memetakan hubungan tiga hal ini adalah skill yang membedakan antara spekulan dan investor sejati. Kita tidak bisa mengontrol perubahan politik, tetapi kita bisa sangat cerdas dalam membaca arah kebijakan ekonomi untuk mengamankan dan mengembangkan investasi kita. Mari kita gunakan logika ini sebagai dasar dalam membedah strategi bisnis global yang lebih kompleks. Sekarang, mari kita lihat peta jalan diskusi kita hari ini, agar kita memiliki arah yang jelas. Ada 5 poin utama yang akan kita bedah. Pertama, kita akan melihat bagaimana politik membentuk iklim investasi. Kita akan membedah bahwa kebijakan pemerintah bukanlah sekadar berita di televisi, melainkan faktor penentu untung ruginya sebuah bisnis. Kedua, saya akan memperkenalkan peta 4 lapis, sebuah kerangka berpikir sistematis untuk melihat investasi mulai dari level global hingga ke level proyek yang paling teknis. Ketiga, kita akan belajar menggunakan alat analisis PESTEL untuk membaca risiko secara komprehensif, mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hingga legal. Keempat, kita akan masuk ke bagian yang lebih mendalam, yaitu risk funnel. Di sini, saya akan menjelaskan perbedaan krusial antara volatility atau fluktuasi harga yang biasa terjadi dengan loss atau kerugian nyata yang harus kita hindari. Dan terakhir, sebagai penutup saya akan bagikan strategi 4S serta beberapa pelajaran berharga atau Korea Lessons yang saya amati selama mengajar di Busan. Perlu saya tekankan bahwa output dari sesi ini sangat jelas. Saya ingin Anda pulang dengan membawa sebuah playbook keputusan atau cara berpikir seorang investor sejati. Anda tidak harus langsung terjun membeli saham besok pagi. Namun, setelah keluar dari ruangan ini,
Anda harus memiliki kemampuan untuk menilai secara mandiri. Risiko apa yang sedang mengintai, peluang apa yang bisa diambil, dan skill apa yang perlu Anda bangun dari sekarang agar Anda benar-benar siap menghadapi dinamika di dunia nyata. Setelah kita memahami bahwa investasi sangat dipengaruhi oleh aturan main politik dan ekonomi, sekarang mari kita perluas definisi investasi itu sendiri. Seringkali orang terjebak menganggap investasi hanyalah soal uang atau financial capital. Padahal definisi investasi yang paling sederhana adalah tindakan menunda konsumsi hari ini untuk mendapatkan nilai yang lebih besar di masa depan. Dalam perjalanan profesional, ada 4 pilar modal atau kapital yang harus kita bangun secara seimbang. Pertama, dan yang paling krusial bagi Anda saat ini, adalah human capital. Ini mencakup skill atau keahlian teknis, reputasi profesional yang Anda bangun, hingga portofolio karya yang nyata. Mengapa ini menjadi yang pertama? Karena human capital adalah mesin utama yang akan menggerakkan jenis modal lainnya. Kedua adalah financial capital, yaitu instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil. Namun, perlu diingat bahwa hasil dari modal finansial ini biasanya baru akan optimal jika skill dan cash flow Anda sudah kuat. Ketiga adalah business capital, yang berfokus pada kepemilikan usaha atau aset produktif. Dan yang keempat adalah social capital, yaitu kekuatan jaringan, mentor, dan relasi yang Anda miliki. Pesan utama saya pada slide ini adalah, mahasiswa harus mulai dari human capital. Jangan terburu-buru merasa tertinggal jika belum memiliki modal finansial yang besar. Fokuslah membangun kapasitas diri karena di dunia nyata, kemampuan Anda membaca peluang dan memecahkan masalah adalah aset yang tidak akan pernah tergerus oleh inflasi. Jika human capital Anda kuat, maka modal-modal lainnya akan mengikuti secara organik sebagai dampak dari kualitas diri yang Anda tawarkan ke pasar global. Sekarang kita masuk ke pertanyaan mendasar. Mengapa politik memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap investasi? Jawabannya sederhana namun mendalam. Seorang investor sejati tidak pernah hanya membeli sebuah perusahaan atau aset fisik semata. Yang sebenarnya mereka beli adalah lingkungan kebijakan yang ada di sekitar aset tersebut. Visual papan catur di slide ini menggambarkan realitas tersebut. Politik adalah pihak yang menentukan papan permainan kita. Secara spesifik, politik menentukan 4 hal krusial: aturan hukum yang berlaku, stabilitas keamanan wilayah, alokasi anggaran negara, serta kemana arah industri akan dibawa. Bayangkan, jika Anda sudah menanam modal besar, namun tiba-tiba aturan berubah di tengah jalan, baik itu mengenai skema pajak, kerumitan perizinan, hingga kebijakan impor. Seketika itu juga, struktur biaya, tingkat permintaan pasar, dan proyeksi profit Anda akan berubah total. Di sisi kanan slide, Anda bisa melihat contoh nyata bagaimana kebijakan politik diterjemahkan menjadi instrumen ekonomi, seperti insentif pajak atau pembangunan proyek infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, dan jaringan listrik tidak muncul begitu saja. Itu adalah buah dari keputusan politik. Bagi investor, keputusan politik bukanlah sekadar berita di surat kabar, melainkan variabel hidup yang bisa menjadi risiko yang mematikan atau justru peluang yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, memahami dinamika politik bukan berarti kita ingin menjadi politisi. Kita mempelajarinya agar mampu memprediksi arah angin kebijakan. Dengan begitu, kita bisa memposisikan investasi kita di tempat yang mendapatkan dukungan regulasi, bukan justru tergilas oleh perubahan aturan yang tidak terduga. Untuk membantu Anda melihat gambaran besar, saya menggunakan kerangka berpikir yang saya sebut sebagai peta 4 lapis. Alat ini membantu kita memetakan bagaimana sebuah peristiwa besar di belahan dunia lain bisa berdampak langsung pada dompet atau bisnis kita. Kita mulai dari lapisan terluar, yaitu lapis global.
Di sini, variabel utamanya adalah geopolitik, pergerakan suku bunga global, serta stabilitas rantai pasok dunia. Kejadian di tingkat ini seringkali berada di luar kendali kita, namun dampaknya bersifat masif. Masuk ke lapisan kedua, yaitu lapis nasional. Di level ini, kita bicara tentang kebijakan dalam negeri yang mencakup instrumen fiskal, kebijakan moneter, dan kepastian regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya adalah lapis sektor, di mana kita melihat dinamika spesifik di industri tertentu, seperti tingkat kompetisi dan adopsi teknologi. Terakhir, yang paling dalam adalah lapis proyek, yaitu area eksekusi teknis, tata kelola, dan yang terpenting, cash flow atau aliran kas. Pesan kunci yang ingin saya sampaikan melalui slide ini adalah, berita jauh sering sekali turun dampaknya sampai ke area dekat. Jangan pernah mengabaikan gejolak suku bunga di Amerika atau konflik di Timur Tengah karena Anda merasa bisnis Anda hanyalah UMKM di tingkat lokal. Dalam ekonomi yang saling terhubung, perubahan di lapisan global akan menyaring masuk melalui kebijakan nasional dan dinamika sektor hingga akhirnya menentukan apakah proyek atau bisnis Anda di lapisan terdalam akan tetap sehat atau justru terancam. Agar semua teori tadi lebih mudah diaplikasikan, kita akan meringkasnya menggunakan sebuah alat yang disebut Pestel Wheel. Bagi Anda, alat ini adalah cara paling efektif untuk mengubah sekadar opini atau perasaan subjektif menjadi sebuah analisis yang terstruktur dan profesional. Mari kita lihat komponennya satu persatu. P untuk policy, E untuk ekonomi, S untuk sosial atau demografi, T untuk teknologi, ENV untuk environment atau lingkungan, dan L untuk legal. Sekarang mari kita langsung praktikkan. Saya ingin Anda memilih satu sektor yang sangat dekat dengan kehidupan di selayar, misalnya sektor perikanan. Dengan menggunakan kacamata pastel, sektor perikanan tidak lagi hanya soal menangkap ikan, tapi soal memetakan variabel. Coba sebutkan dalam hati, apa satu peluang dari sisi ekonomi, misalnya terkait pertumbuhan permintaan pasar global atau stabilitas nilai tukar. Lalu, apa satu risiko dari sisi legal, mungkin terkait perubahan aturan zona tangkap atau sertifikasi ekspor? Dan terakhir, apa satu faktor teknologi, seperti penggunaan radar atau digital shift dalam sistem rantai dingin yang bisa mengubah cara main industri ini? Ingat, key message kita di sini adalah mengubah opini menjadi checklist risiko. Seorang investor cerdas tidak pernah berkata, "Saya rasa bisnis ini bagus." Mereka akan berkata, bisnis ini layak karena secara kebijakan didukung, secara ekonomi tumbuh, dan secara teknologi sudah siap. Dengan membiasakan diri menggunakan roda pastel ini, Anda sedang melatih otak Anda untuk berpikir tajam dan komprehensif dalam melihat setiap peluang bisnis yang ada di depan mata. Dalam dunia investasi, kemampuan paling mahal bukanlah menebak harga, melainkan kemampuan memilah risiko. Saya menggunakan risk funnel atau corong risiko ini untuk membantu Anda tetap tenang di tengah badai informasi. Banyak orang seringkali panik karena melihat noise atau volatilitas. Ini adalah lapisan teratas corong kita, fluktuasi harga jangka pendek yang naik dan turun seperti gelombang laut. Bagi investor yang tidak paham, volatility dianggap bencana, padahal itu hanyalah kebisingan pasar yang wajar terjadi. Masuk ke lapisan kedua, kita menghadapi business risk. Di sini, tantangannya lebih nyata, seperti margin keuntungan yang mulai tertekan akibat kompetisi. Namun, yang paling berbahaya dan harus menjadi fokus utama kita adalah lapisan terbawah, permanent loss. Ini bukan lagi soal harga yang turun sementara, tapi soal model bisnis yang rusak total, terjadinya fraud atau kecurangan, hingga munculnya kebijakan ekstrim yang mematikan industri tersebut. Perhatikan tanda stop di dasar corong pada gambar. Pesan kunci saya adalah fokus pada pencegahan kerugian permanen. Jangan habiskan energi Anda untuk mencemaskan noise atau fluktuasi harian.
Sebagai calon profesional dan investor cerdas, Anda harus melatih ketajaman untuk membedakan mana yang hanya sekadar gangguan sementara dan mana red flags seperti hutang yang tidak sehat atau policy shock yang benar-benar mengubah fundamental bisnis Anda. Jika Anda mampu melindungi aset Anda dari kerugian permanen, maka kemenangan dalam investasi hanyalah masalah waktu. Setelah kita membahas risiko, mari kita belajar dari sebuah keberhasilan nyata. Banyak orang melihat Korea Selatan hari ini sebagai negara maju yang modern. Namun penting untuk dicatat bahwa Korea bukan tiba-tiba kaya. Keberhasilan mereka adalah hasil dari sebuah proses desain yang sangat sistematis yang kita sebut sebagai upgrading industry. Seperti yang Anda lihat pada tangga progres di slide, Korea memulai segalanya dari penguatan skill sumber daya manusia. Dari keahlian tersebut, mereka berinvestasi besar-besaran pada R&D dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Fokus mereka sangat jelas, ekspor dan kualitas. Mereka tidak hanya puas jago di kandang sendiri, tetapi memaksakan diri untuk memiliki disiplin kompetensi global. Mereka memahami bahwa untuk naik kelas, dibutuhkan konsistensi arah industri yang tidak berubah-ubah, meski kepemimpinan politik berganti. Pesan kunci bagi Anda semua adalah, naik kelas itu desain, bukan kebetulan. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai individu adalah pentingnya memilih bidang yang memiliki trajektori atau lintasan untuk naik kelas. Jangan hanya berhenti pada penguasaan teori di bangku perkuliahan. Mulailah membangun bukti kompetensi yang nyata, seperti portofolio atau sertifikasi keahlian, sebagaimana Korea membangun bukti kualitas produknya di pasar dunia. Dunia profesional tidak hanya bertanya apa gelar Anda, tapi apa yang bisa Anda buat dengan teknologi dan skill yang Anda miliki. Mari kita terapkan disiplin Korea ini dalam merancang masa depan karier dan investasi kita di Indonesia. Melanjutkan pelajaran dari Korea, poin kedua yang sangat krusial adalah pergeseran dari sekadar gelar menuju kredensial dan portfolio. Di banyak lingkungan kerja yang kompetitif secara global, industri tidak lagi hanya membeli ijazah, yang mereka beli adalah bukti nyata. Di Korea, sistem seleksi kerja sangat berbasis pada bukti kompetensi yang terukur melalui sertifikasi dan rekam jejak proyek. Visual pada slide ini menunjukkan kotak portofolio yang penuh dengan sertifikat dan hasil kerja nyata. Pesan kuncinya sangat tegas. Bukti kompetensi jauh lebih berharga daripada klaim kompetensi. Anda tidak bisa hanya mengatakan, saya bisa akuntansi atau saya paham pemasaran. Anda harus menunjukkannya. Anda bisa mulai beradaptasi dengan pola pikir ini melalui strategi sederhana. 1 semester, 1 output kompetensi. Bayangkan jika setiap semester Anda menghasilkan satu karya nyata. Misalnya, Anda membuat mini riset pasar lokal di Selayar, menyusun dashboard keuangan untuk UMKM tetangga, atau menjalankan proyek digital marketing dengan metrik pertumbuhan yang jelas. Itulah yang disebut portofolio berbasis proyek nyata. Dengan melakukan ini, Anda melakukan reskilling yang cepat dan konsisten. Ketika Anda lulus nanti, Anda tidak hanya membawa selembar kertas ijazah, tetapi sebuah kotak portofolio yang berisi bukti bahwa Anda telah siap pakai di dunia industri. Mari kita ubah cara kita belajar, dari hanya mengejar nilai ujian, menjadi mengejar hasil karya yang memiliki nilai jual di mata investor dan pemberi kerja. Pelajaran ketiga yang sangat penting dari kesuksesan Korea Selatan adalah pembangunan ekosistem digital. Kita harus menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa atau bisnis tidak hanya ditentukan oleh individu yang pintar secara terpisah, melainkan oleh seberapa kuat ekosistem yang menghubungkan mereka. Di Korea, sinergi antara kampus, industri, dan inkubator bisnis menciptakan sebuah lingkungan di mana inovasi bisa mengalir dengan sangat cepat. Digitalisasi bukan hanya soal menggunakan media sosial, tetapi tentang mendigitalisasi proses bisnis dan melakukan eksekusi berdasarkan data.
Inilah yang membuat kurva belajar atau learning curve para pelaku bisnis di sana menjadi jauh lebih singkat. Pesan kunci yang ingin saya tekankan adalah ekosistem mempercepat pertumbuhan. Tanpa ekosistem yang mendukung, ide hebat sekalipun akan sulit untuk berkembang secara maksimal. Sebagai mahasiswa ITSBM Selayar, Anda tidak perlu menunggu sistem besar berubah untuk memulai. Anda bisa membangun mini ekosistem Anda sendiri mulai hari ini. Caranya adalah dengan terjun langsung mendampingi UMKM lokal yang ada di sekitar Anda. Bantulah mereka dalam merapikan pencatatan keuangan, masuk ke pemasaran digital, dan memperbaiki proses bisnis mereka secara keseluruhan. Langkah nyata ini bukan sekadar tugas kuliah, ini adalah investasi strategis pada diri Anda sendiri. Dengan mendampingi UMKM, Anda secara otomatis sedang membangun skill, memupuk sosial kapital melalui jaringan, dan mengasah bisnis kapital Anda. Inilah cara paling efektif untuk mempraktikkan kolaborasi riset terapan di dunia nyata, di mana ilmu yang Anda dapatkan di kampus langsung memberikan dampak bagi pasar. Mari kita bedah sebuah kerangka kerja yang sangat aplikatif bagi Anda, yaitu 4S Framework. Di dunia profesional dan investasi, seringkali muncul persepsi yang keliru bahwa segalanya harus dimulai dari kapital atau modal uang. Banyak yang merasa tidak bisa melangkah karena merasa belum memiliki modal yang besar. Namun, mari kita lihat urutan yang jauh lebih sehat dan logis untuk membangun masa depan Anda. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah skill. Ini adalah tentang membangun keahlian inti dan komplementer yang benar-benar dibutuhkan pasar. Tanpa keahlian, modal sebesar apapun tidak akan bertahan lama. Setelah itu, fokuslah pada cash flow. Ini bukan hanya soal berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi seberapa cerdas Anda mengelola pengeluaran, termasuk membangun dana darurat. Cash flow yang rapi adalah benteng pertahanan Anda dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Baru setelah dua pilar ini stabil, Anda bisa mulai masuk ke kapital. Di sini, kuncinya adalah mulai dari kecil namun konsisten. Biarkan aset Anda tumbuh secara organik, dan yang sangat penting, semua proses ini dipercepat oleh sosial kapital. Ini bicara tentang siapa mentor Anda, di komunitas mana Anda berada, dan sejauh mana akses jaringan yang Anda bangun. Pesan kunci yang harus Anda bawa adalah urutan yang sehat dimulai dari skill, lalu cash flow, baru kemudian kapital. Jangan mencoba membalik urutannya. Dengan menempatkan skill di urutan pertama, Anda sebenarnya sedang menciptakan mesin uang Anda sendiri yang paling berharga. Strategi 4S ini adalah navigasi bagi Anda untuk tetap relevan dan tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kita bahas sebelumnya. Setelah kita memahami kerangka kerja 4S, pertanyaannya adalah, bagaimana cara memulainya secara teknis? Saya telah menyiapkan sebuah playbook pemula yang sangat sederhana, namun sangat kuat jika dilakukan dengan disiplin. Fokus utama kita di sini bukanlah mencari instrumen yang paling rumit atau paling canggih, melainkan membangun kebiasaan dan proses pengambilan keputusan yang benar. Langkah pertama dalam playbook ini adalah tetapkan tujuan dan horizon waktu. Anda harus tahu untuk apa Anda berinvestasi dan berapa lama Anda bisa membiarkan uang tersebut bekerja. Kedua, bangun fondasi yang kuat berupa dana darurat. Jangan pernah menyentuh instrumen investasi sebelum Anda memiliki cadangan dana untuk kebutuhan mendesak. Fondasi ini adalah kunci agar Anda tetap tenang saat pasar sedang tidak menentu. Langkah ketiga adalah menerapkan aturan risiko dengan memahami instrumen yang Anda pilih. Jangan membeli sesuatu yang tidak Anda pahami cara kerjanya. Keempat, lakukan diversifikasi sederhana. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, namun jangan pula terlalu banyak membagi sehingga sulit untuk diawasi. Dan yang terakhir, lakukan review berkala, misalnya setiap bulan atau 3 bulan sekali, bukan setiap hari.
Pesan kunci saya pada slide ini adalah, investasi adalah proses menang melawan impuls. Musuh terbesar dalam investasi bukanlah pasar, melainkan ketidaksabaran kita sendiri. Dengan mengikuti playbook sederhana ini, Anda sedang membangun sistem yang akan melindungi aset Anda dan memastikan bahwa setiap keputusan yang Anda ambil didasarkan pada logika, bukan sekadar emosi sesaat. Setelah mempelajari berbagai instrumen dan kerangka kerja, mari kita uji pemahaman kita dengan sebuah kasus singkat. Bayangkan hari ini muncul berita ekonomi mengenai perubahan regulasi yang drastis, misalnya kenaikan pajak ekspor atau pengetatan perizinan pada sektor perikanan yang menjadi andalan di selayar. Melalui kacamata seorang investor, saya ingin Anda mendiskusikan 3 pertanyaan kunci yang ada di slide ini. Pertama, apakah kebijakan baru tersebut akan membuat biaya operasional naik atau justru turun? Setiap aturan baru pasti berdampak pada struktur biaya. Kedua, apakah perubahan ini akan membuat permintaan pasar bergeser? Apakah konsumen akan tetap bertahan atau mencari alternatif lain? Dan yang paling krusial, pertanyaan ketiga, apakah guncangan ini hanya sekadar volatility, yakni reaksi pasar sesaat yang akan pulih kembali, ataukah ini tanda dari permanent loss karena model bisnisnya memang sudah tidak lagi relevan dengan aturan baru? Melalui latihan kecil ini, Anda akan menyadari bahwa analisis investasi yang cerdas sebenarnya adalah analisis kebijakan dan struktur pasar. Kita tidak sedang menebak angka di grafik, melainkan sedang membedah bagaimana sebuah keputusan politik diterjemahkan menjadi angka-angka finansial. Pesan kunci saya adalah, kebijakan merupakan variabel valuasi. Tanpa memahami arah regulasi, Anda tidak akan pernah bisa menghitung nilai sebenarnya dari sebuah aset. Biasakanlah untuk mengajukan 3 pertanyaan ini setiap kali Anda membaca berita ekonomi, agar Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi analis yang mampu melihat peluang di balik setiap perubahan. Sebagai penutup dari materi inti kita, saya ingin menegaskan kembali bahwa investasi sejatinya adalah keputusan ekonomi yang bekerja di dalam kerangka politik. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ada 5 pesan utama yang saya harap menjadi pegangan Anda setelah keluar dari ruangan ini. Pertama, ingatlah selalu bahwa politik adalah aturan main. Kedua, jangan pernah terjebak oleh hiruk-pikuk volatility jangka pendek. Sebaliknya, tetaplah waspada dan fokus pada pencegahan risiko permanen. Pesan ketiga, bagi Anda mahasiswa, human capital adalah investasi utama. Nilai diri Anda adalah aset yang paling tahan terhadap guncangan kebijakan. Keempat, mari kita ambil pelajaran berharga dari Korea Selatan, yaitu pentingnya melakukan upgrading industri secara terus-menerus dan memiliki disiplin kompetensi global. Dan yang kelima, mulailah menjalankan strategi 4S secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Agar kuliah umum ini tidak hanya berhenti sebagai teori, saya memberikan sebuah call to action atau tugas nyata untuk Anda. Minggu ini, saya meminta Anda menuliskan 1 halaman rencana 4S. Tentukan skill apa yang akan Anda bangun, bagaimana Anda akan merapikan cash flow, bagaimana rencana membangun kapital secara bertahap, serta siapa mentor atau komunitas yang akan menjadi social capital Anda. Ingatlah, tujuan akhir kita adalah membangun kompetensi yang tahan terhadap perubahan kebijakan. Jika Anda memiliki rencana yang matang, perubahan politik apapun tidak akan menjadi ancaman, melainkan justru menjadi tangga menuju keberhasilan Anda di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme rekan-rekan sekalian sepanjang sesi hari ini. Saya berharap diskusi kita menjadi langkah awal bagi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan strategis dalam melihat dunia bisnis global. Besar harapan saya untuk bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh bersama. Akhir kata, sukses untuk studi dan karier Anda semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.